Masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, pemirsa Kompas TV Dewata, kita akan gali-gali lagi seputar social skill yang harus kita miliki ketika kita lagi ada di tempat kerja. Walaupun sekarang ini mungkin banyak pemirsa Kompas TV Dewata yang sedang di rumah aja, nggak kerja nih, nggak relate gitu ya biasanya. Tapi ini bisa kita latih ketika kita ada di rumah. Bisa. Bisa. Karena kan kalau kita bicara pekerjaan itu nggak hanya di setting perusahaan aja, tetapi di rumah misalnya nih ada ibu-ibu atau orang-orang yang dia saat ini buka usaha. Iya. Dia misalnya jualan apa, kayak jualan cake, misalnya kue kayak gitu. Nah, bangun hubungan sosial itu satu hal yang penting. Gimana cara kita menyapa calon pelanggan gitu ya. Kemudian saat ada pelanggan yang komplain atau mengeluh, kita bagaimana caranya untuk merespon yang baik agar pelanggan itu ibaratnya tetap mau beli lagi di kita kayak gitu. Jadi social skill atau keterampilan sosial itu penting banget di setting manapun, setting pekerjaan juga ataupun misalnya kayak tadi kamu punya usaha gitu ya. Penting banget untuk menguasai kemampuan berinteraksi dengan baik ke orang lain. Tapi untuk itu semua tentunya bisa kita pelajari. Belum terlambat kan untuk mempelajari hal itu, Kak ya. Bagaimana kalau seandainya kita saat ini itu punya emosi yang meledak-ledak? Belum pinter lah mengatur kecerdasan emosional tersebut. Itu biasanya dimulai dari mana dulu sih kalau misalnya kita mau belajar? Jadi pertama gini, apakah emosi yang meledak-ledak itu mengganggu dirinya kah? Dan juga apakah ini sudah sampai di tahap mengganggu orang lain. Kalau misalnya emosi meledak-ledaknya itu tidak sampai benar-benar mengganggu dirinya gitu ya, ya tidak ada keharusan untuk diatasi. Karena memang ada tipikal yang kepribadian yang lebih ekspresif gitu. Jadi kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Ada juga gitu yang seperti itu. Dan selama ini tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu dirinya tidak masalah. Tapi ketika itu sudah mengganggu sampai akhirnya aku suka misalnya suka marah-marah di rumah, permasalahan pekerjaan dibawa ke rumah gitu ya, kemudian sebaliknya juga permasalahan di rumah dibawa ke tempat kerja gitu ya, sampai akhirnya marah-marah, maka ini kita perlu atasi. Dengan cara apa? Yang pertama tadi tipsnya adalah kita harus paham dulu emosi kita seperti apa. Kemudian yang kedua, meregulasi diri, meregulasi emosi juga. Cari alternatif untuk melepaskan emosi negatifnya. Dengan apa? Dengan ya hobi yang kita suka. Atau kalau misalnya suka meditasi, boleh. Latihan pernapasan juga boleh gitu. Pada intinya emosi negatif itu harus disalurkan. Atau juga ada orang yang lebih suka menyalurkan emosi negatif dengan nonton film, misalnya dengerin musik, boleh banget, kayak gitu. Tapi itu kan prosesnya setiap orang itu beda-beda, Kak ya. Ada yang lama banget, ada yang sebentar aja udah rilis gitu emosinya. Nah, pengennya biar cepet aja nih, Kak, yang instan-instan aja, gimana tuh? Sebenarnya kalau butuh sesuatu hal yang instan, ya karena kita bilang itu adalah proses, balik lagi ke diri kita, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa penting untuk dirubah, penting untuk diatasi, pasti prosesnya akan lebih singkat, kayak gitu. Tapi kalau kamu saja merasa bingung gimana caranya, ya tentu harus ke profesional. Kita harus menghubungi psikolog dalam hal ini untuk memahami dulu deh, menyelesaikan step by step gitu permasalahan kita. Karena bisa jadi ini bisa jadi emosi kita meledak-ledak bisa jadi karena ada permasalahan di masa lalu yang belum terselesaikan, atau bisa jadi zaman dulu banget misalnya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Perlu kita ibaratnya kayak atasi, maafkan kayak gitu. Jadi kita ketika permasalahan sudah selesai, secara sadar ataupun nggak sadar, kita akan lebih bijak gitu. Tapi kalau kakak sendiri pernah nggak sih dicurhatin sama orang lain yang punya emosi meledak-ledak? Baru aja apalagi diputus hubungan kerja gitu misalnya ya. Terus masalah emosi belum selesai juga, diputus hubungan kerja. Pernah nggak sih dicurhatin kayak gitu, Kak? Pernah banget gitu. Jadi gini, apakah wajar kalau orang diputus hubungan kerja kemudian marah-marah? Wajar banget. Itu tahapan awal. Orang pasti akan marah, akan kecewa, sedih kayak gitu. Denial dulu gitu ya. Denial dulu. Dan itu pertama yang harus digarisbawahi adalah tahap yang wajar. Nah, kemudian saya sendiri sebagai seorang profesional akan mengupayakan untuk menstabilkan dulu emosinya. Ibaratnya gini, kalau orang lagi stres, lagi kalut, lagi nggak nyaman, pasti diajak ngomong hal yang
diajak berubah diri agak susah gitu. Diajak ini ya, sabar susah ya. Iya, jadi memang mereka ibaratnya kalau kamu terlalu senang atau kamu terlalu marah, itu kita coba dulu turunin emosinya Biar gitu. tengah-tengah. Biar tengah, karena kalau kamu terlalu happy banget itu nggak akan optimal untuk ngambil keputusan, nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Kalau kamu pun terlalu marah, terlalu meledak-ledak, itu juga nggak akan bisa berpikir jernih. Maka yang paling penting adalah profesional itu lakukan stabilisasi emosi. Buat dia nyaman dulu deh. Oke, kita buat dia untuk tenang dulu gitu. Oke, setelah tenang, latihan pernapasan, maka kita ajak ngomong pelan-pelan. Oke, sekarang apa sih yang dirasain? Kenapa? Kemudian kita coba untuk mencarikan bersama-sama mencarikan alternatif solusinya. Seperti apa? Dan Kayak gitu. ampuh. Kalau orang-orang yang curhat sama Mas Yuda ampuh, Mas. Yes, kalau karena saya orang yang percaya diri, saya yakin ini bisa berpengaruh baik buat mereka. Asik, luar biasa. Tapi mau tanya juga nih, Iya. Mas. Kalau kita kan di dunia kerja tentunya itu berhadapan sama banyak orang, laki-laki dan perempuan. Nah, emosi, kecerdasan emosional atau emosi itu tadi antara laki-laki sama perempuan itu sama apa? Enggak. Nah, ini unik juga nih. Aku sempat baca buku, Goleman sendiri bilang kalau sebenarnya cewek perempuan sama laki-laki ini kepekaannya ini berbeda gitu. Ada satu di buku itu dikatakan bahwa perempuan ini lebih mudah untuk memahami perasaan, katakanlah misalnya empati tadi, memahami perasaan orang lain dan tahu bagaimana cara untuk bersikap gitu. Sementara kalau laki-laki kan ya sudah, kalau lagi ada permasalahan ya sudah deh, saya akan cari mungkin menyendiri atau mencari waktu me time-nya gitu. Nah, kalau perempuan biasanya kalau lagi ada masalah justru malah kumpul sama temen-temennya gitu kan. Gimana caranya agar jangan sampai deh aku stres, kalau gimana caranya biar saya tidak sampai stres gitu. Kalau cewek biasanya kan berhubungan dengan teman-temannya. Nah, kalau laki-laki ini biasanya lebih menghindari atau cari waktu sendiri. Nah, biasanya ini juga berbeda kan, cara penyelesaian masalahnya juga beda. Kecerdasan emosi juga tentu bisa berbeda gitu. Tapi semuanya sih memang kembali lagi ke masing-masing individu gitu. Iya. Tergantung pengalaman masa lalu gitu. Semakin baik masa lalunya dan dilihat juga dengan bijak, kecerdasan emosinya juga tentunya akan lebih optimal. Berarti kecerdasan emosi itu ini punya faktor, masa lalu itu adalah salah satu faktornya. Iya, jadi apa sih yang mempengaruhi kecerdasan seseorang? Pertama dari keturunan, dari genetik kita, dari biologis kita gitu. Jadi ada di daerah otak kita, kalau itu terganggu, emosi kita juga bisa terganggu, kayak gitu. Ada juga pengaruh dari lingkungan. Bayangkan kita dibesarkan di keluarga yang ibaratnya suka marah-marah gitu. Tentu ini juga akan mempengaruhi kondisi kecerdasan emosi kita juga, gitu. Jadi dari genetik atau dari biologis maupun juga dari lingkungan itu bisa mempengaruhi kecerdasan seseorang, emosi seseorang. Apalagi si masa lalu itu tadi ya, Kak ya. Iya. Nah, kalau punya misalnya permasalahan dari faktor masa lalu, genetik, udah gitu juga dari keluarga, lingkungan sekitar, itu seperti apa cara mengatasinya kalau udah seperti itu, Kak? Ya, kalau jadi masing-masing faktor itu bisa berbeda gitu. Misalnya gini, karena kita bicaranya konteks dalam pekerjaan gitu, misalnya kita tahu keluarga kita tidak suportif atau tidak mendukung kita di dalam pekerjaan yang kita ambil. Misalnya saya sebagai seorang yang paling mudah aja lah, chef gitu ya, orang tua nggak suka, ngapain sih, pertama misalnya, ngapain sih cowok jadi chef gitu. Yang kedua misalnya orang tua saya misalnya nggak suka jadi chef karena kedepannya belum tentu akan bisa sukses gitu ya, nggak bisa menghasilkan lah. Orang tua misalnya mendukung saya menjadi seorang pegawai bank misalnya atau BUMN gitu ya. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah ya saya harus pahami dulu nih apa yang saya pengen capai gitu. Oke, kalau saya memang bekerja dan saya rasa nyaman itu adalah menjadi seorang chef, maka ya nggak apa-apa kok kita lakukan aja, tetapi kita juga harus tahu bagaimana cara mengkomunikasikan yang enak ke orang tua. Nah, gitu. balik lagi ke social skill-nya Social itu tadi ya. Iya, jadi gimana caranya agar orang tua ini bisa nerima. Kita kasih data, Bu, banyak kok chef yang berhasil nih, lihat ada program-program TV yang menunjukkan bahwa cowok juga bisa kok jadi chef yang handal gitu. Bahkan nggak kalah juga gitu dengan yang lain gitu. Ya, kita tinggal bagaimana kita mengenali apa yang jadi motivasi kita dan gimana caranya kita ngomong yang enak ke keluarga gitu. Iya.
Sebenarnya 5 hal yang tadi disebutin itu benar-benar berhubungan banget ya. Bener. Tapi kadang kita suka nggak tahu, mungkin karena memang belum memahami hal tersebut, belum belajar di sana gitu ya. Tapi pagi hari ini kita langsung tahu nih karena dikasih tahu sama Mas Yuda. Sebentar lagi kita akan balik lagi pemirsa Kompas TV Dewata. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.